Wah! Loh, kok malah lari si Parjo? Terus sundel bolongnya gimana? Ya masih di dalam lah. Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Malam ini kok sepi banget ya? Pada kemana sih penumpang? Bang, ojek bang. Iya Neng, mau kemana Neng? Anterin saya ke Jalan Jengkol bang. Oh, Jalan Jengkol, yang ada pohon besarnya itu ya? Iya bang. Oke lah, ayo Neng, naik. Udah siap belum Neng? Udah bang, yuk berangkat sekarang. Kemarin malam, gue lewat Jalan Jengkol. Gua dengar suara cewek nangis, Bon, deket pohon gede. Yang bener, Din. Serem amat. Bon, lu lihat gak yang tadi lewat? Iya, Din. Itu ceweknya gak punya punggung ya? Kok bolong? Aduh, kok gua jadi merinding ya, Bon? Gua juga, Din. Gua balik duluan ya. Waduh semprol, jangan tinggalin gua, Bon. Stop bang, berhenti. Di sini Neng. Iya bang, tunggu sebentar ya. Saya ambilin uangnya dulu. Duh, cantik bener ya itu cewek. Itu kok punggungnya bolong? Jangan-jangan sundel bolong. Mendingan kabur. Om, gimana nih tarikannya? Dapat banyak nggak? Nggak banyak penumpang. Makanya saya narik sampai malam. Kalau narik hati-hati Om. Semalam saya narik dapat penumpang sundel bolong. Yang bener kamu. Iya Om, saya juga kaget banget. Makanya saya langsung kabur. Ciri-cirinya gimana? Saya jadi takut. Perempuan, cantik, pakai baju putih, rambutnya hitam digerai. Tujuan dia pohon besar Jalan Jengkol. Lagi pada ngobrolin apaan nih? Semalam kok lu boncengin sundel bolong? Kamu juga lihat? Nah ini yang lagi kita bahas. Ya lihat lah, gua kan di pos ronda sama Bono. Itu lo anterin kemana? Saya anterin ke pohon besar di Jalan Jengkol. Oh, jadi yang gue denger kemarin itu sundel bolong yang nangis di pohon gede ya? Iya, Wah, lu harus hati-hati tuh sekarang kalau bawa penumpang. Lu cek dulu punggungnya, bolong apa enggak. Ya udah deh, gue mau ke warung bule dulu, mau beli mie instan. iya Din. Bude, mie instannya dong. Oh iya, Din. Tunggu ya. Mau dibungkus apa makan sini? Dibungkus saja. Bude, udah denger belum? Kalau di kampung kita ada sundel bolong. Masa, Din? Jangan ngarang kamu. Beneran, Bude. Tadi di pangkalan aja. Lagi pada bahas sundel bolong yang tinggal di pohon gede. Ih, kok serem amat, Din? Kalau mitos sundel bolong itu, Bude tahu nggak? Mitos sundel bolong itu, tiap daerah punya ceritanya masing-masing. Kalau setahu saya, sundel bolong itu arwah seorang wanita yang meninggal saat hamil di luar nikah sehingga melahirkan di dalam kuburnya, atau yang meninggal saat melahirkan dan keluar bayi dari punggungnya. Oh gitu ceritanya, kasihan ya. Iya. Din, ini mie-nya mau dikasih cabai apa enggak? Nggak usah Bude, udah yang original aja. Kok sepi banget ya? Apa gara-gara berita sundel bolong? Makanya pada nggak mau keluar. Om, ojek om. Sundel bolong. Bukan om, saya Dina yang tinggal di kontrakan Wan Sutri.
Bohong, kamu pasti sundel bolong yang tinggal di pohon gede kan? Ciri-cirinya sama seperti yang Dede bilang. Mending saya pergi aja. Kok malah ditinggal? Gimana sih? Masa aku dibilang sundel bolong? Ih, gimana sih? Dapat penumpang malah ditinggalin. Kalau ada aplikasinya, udah aku kasih bintang 1. Tak lelo. Siapa yang nyanyi malam-malam kayak gini? Kok gue merinding ya? Ledung cemenengo anakku bagus. Ihihihihihi. Sundel bolong. Hehehe, Dek Dina, kamu kenapa lari-larian? Itu, tadi saya ketemu sama sundel bolong. Lagian, kenapa malam-malam perempuan secantik kamu jalan sendirian? Tadi saya mau naik becaknya Om Tatang, tapi dia nggak mau nganter. Dikiranya saya sundel bolong. Wah, nggak bener tuh si Tatang. Cewek cantik begini, dikatain sundel bolong. Bilang aja nggak mau nganter. Dia kan punya istri. Oh, mungkin dia takut sama istrinya kali. Nggak kayak saya yang duda. Jadi, ayo deh saya yang nganter Dek Dina. Supaya nggak digangguin makhluk halus, makhluk kasar, dan makhluk-makhluk lainnya. Iya Pak RT. Makasih ya Pak RT sudah nganter saya sampai kontrakan. Ya, sama-sama. Apa sih yang nggak buat Dek Dina cantik? Lain kali, kalau mau pergi nggak ada yang nganter, bilang aja sama saya ya. Emang Pak RT mau nganter? Ya mau lah. Mau jauh kek, mau deket kek. Nanti tak minjem motornya Udin. Udah balik belum ya? Ya elah Pak RT, kalau dekat saya mah bisa jalan kaki kali. Tapi kalau kejadiannya kayak tadi kan, kamu juga perlu pengawalan. Iya deh Pak RT, nanti lain kali saya minta antar Pak RT. Waduh, malam ini sepi banget ya. Gak ada yang lewat. Loh, Neng, sendirian aja. Mau kemana? Saya mau ke pohon besar di Jalan Jengkol, Pak. Tapi saya takut sendirian. Bapak mau nggak nganterin saya? Oh, siap-siap. Kasian banget cewek cantik jalan sendirian malam-malam. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Neng. Ngomong-ngomong, saya baru pertama kali lihat si Neng deh. Iya, saya baru di sini, Pak. Oh, nanti kalau ada perlu atau butuh apa-apa, sama saya aja ya. Baik, Pak RT. Nanti saya hubungi Bapak. Udah sampai nih Pak RT. Makasih ya udah nganterin saya. Oh, kamu tinggal di sini, Neng. Waduh, kasihan banget. Pasti kehujanan dan kepanasan ya. Udah deh, mendingan ikut saya aja yuk. Kemana Pak RT? Tinggal di rumah saya aja. Gimana? Beneran Pak RT? Gak apa-apa kalau saya tinggal di rumah Pak RT. Gak apa-apa. Yuk, yuk, yuk. Nah, ini rumah saya, Neng. Kalau saya tinggal di sini beneran gak apa-apa. Nanti kalau kita digerebek warga gimana Pak RT? Udah tenang aja. Saya ini bendahara desa. Jadi, saya ini pejabat di kampung ini. Pokoknya gak bakal ada yang berani sama saya. Iya Pak. Saya kan juga nggak mungkin ngebiarin wanita yang cantik, lemah, dan tidak berdaya kayak kamu tinggal sendirian di pohon. Istri Pak RT gimana? Apa nggak marah? Saya ini duren sawit, duda keren, sarang duit yang banyak diincar cewek-cewek. Tapi kamu tenang aja, walaupun banyak yang ngincar saya, kamu nggak akan saya lupakan. Terus saya tidur di mana Pak RT? Weh adalah, punggung kamu kok bolong? Ke kamu sundel bolong. Pak No, udah denger belum? Kalau di kampung kita ada sundel bolong.
Udah Din, jangan ngomongin yang horor-horor. Ini udah malam banget. Kalau kita cerita tentang mereka, nanti mereka bisa datang loh. Loh, kenapa tuh Pak RT? Aduh, Pak RT aduh. kenapa? Itu, di rumah saya ada sundel bolong. Kok bisa di rumah Pak RT? Bukannya sundel bolongnya tinggal di pohon gede ya? Ya udah tahu. Mungkin dia tahu saya duda, jadi mau deketin saya. Jadi beneran ya ada sundel bolong di kampung kita? Kan udah saya bilang, Pak No nggak percayaan sih. Terus gimana nih? Saya takut pulang ke rumah. Ya udah, mending Pak RT ke rumah si Parjo aja, minta diusirin sundel bolongnya. Ya udah deh. Yang penting sundel bolongnya bisa pergi dulu dari rumah saya. Ayo Din, anterin saya ke rumah Parjo. Ayo deh, tak anter. Jo, Parjo, Parjo. Ada apa, Tit? Jo, dia RT, bukan Tito. Sama-sama orang juga kan? Ya udah, ada keperluan apa ke sini? Nganu Jo, saya mau minta bantuan kamu. Tolong usirin setan dong yang ada di rumah saya. Gampang itu mah. Ya udah, ayo, sekarang aja. Ayo. Di mana bon setannya? Salah mulu sih, ini Pak RT weh. Itu ada di ruang tamu. Coba deh kamu cek. Oke, tenang semua. Saya bakal usir dia jauh-jauh dan buat dia nggak balik lagi kemari. Hei setan, keluar kamu. Hadapi Parjo. Kok kuntilanak? Loh, kok malah lari si Parjo? Terus sundel bolongnya gimana? Ya masih di dalam lah. Aduh, saya harus gimana nih, Din? Gimana ya Pak Le? Kita panggil Pak Ustadz aja. Iya ya. Kamu kok nggak bilang dari tadi sih, Din? Loh, Pak Le kan emang lebih percaya sama dukun ketimbang sama Ustadz. Udahlah, ayo cepetan. Kita ke rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa ini malam-malam kemari? Pak Ustadz, saya mau minta tolong Pak Ustadz buat usirin sundel bolong yang ada di rumah saya. Iya Pak Ustadz, bantuin ya Pak RT. Kasian, dia nggak berani masuk rumah. Insya Allah deh, dengan izin Allah, saya bakal bantu Pak RT. Alhamdulillah. Mari Pak Ustadz ke rumah saya. Ayo. Tadi dia ada di ruang tamu, Pak. Ya udah, saya akan coba bersihin rumah Pak RT dulu ya. Iya Pak Ustadz, silakan. Saya nggak ngerasain aura hitam di sini. Coba dicek lagi Pak Ustadz. Barangkali dia ngumpet di tembok. Atau mungkin dia ngumpet di kolong meja Pak. Saya sih yakin banget. Udah nggak ada lagi aura hitam di rumah ini. Mungkin dia udah pergi kali. Masa sih Pak Ustadz? Tadi dia di sini loh lagi duduk. Lagian, sundel bolong kenapa bisa masuk rumah Pak RT sih? Kayaknya emang udah nggak ada deh Pak Ustadz. Hampir aja ketahuan. Kamu baru ya? Soalnya aku baru lihat kamu di sini. Iya, aku baru di daerah sini. Kamu tinggal di mana? Di pohon besar jalan jengkol itu. Cuma aku nggak betah di situ. Banyak manusianya. Ya udah, kamu tinggal aja di sini. Banyak juga temennya kalau tinggal di sini. Gitu ya. Ayo, aku ajak jalan-jalan di daerah sini. Biar kamu kenal sama penghuninya. Siapa tahu kamu betah. Ayo deh.